Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ananda yang Umi sayangi, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini, yaitu pemberian materi diklat KKD 2021 tentang kebetulan Umi mendapatkan materi tentang keorganisasian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa sampai hari ini kita masih menerima rahmat-Nya yang luar biasa. Kemudian selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya tetap kita harapkan syafaatnya kelak. Semoga kita semua dalam rindungan Allah dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Nanda, kita mulai. Masuk. Pada kesempatan ini, Umi akan menyampaikan tentang materi keorganisasian. Jadi banyak kita mendengar organisasi, tapi sebenarnya apakah organisasi itu, mungkin sebagian besar Ananda sudah mengetahuinya, tapi pada kesempatan ini kita akan membahasnya, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Organisasi menurut definisinya secara etimologi berasal dari kata organ, yaitu yang berarti struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Berarti satu organisasi itu lengkap dari mulai ketua sampai ke pengurusan yang paling kecil. Kira-kira begitulah kalau dianalogikan ke organisasi yang kita maksud pada materi hari ini. Secara terminologi, organisasi itu merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki satu tujuan tertentu. Jadi organisasi tidak bisa dikatakan sebuah organisasi apabila hanya terdiri dari satu orang saja, dialah ketua, dialah kepala, dialah anggota. Jadi itu bukan namanya organisasi. Ada lagi beberapa, sebenarnya pendapat-pendapat seperti ini harus didukung oleh pendapat para ahli, tapi pada kesempatan ini Umi tidak tampilkan di sini. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa membahasnya lebih dalam. Satu organisasi memiliki syarat. Jadi kalau tadi pada definisi ada kepala, ada badan, ada kaki, itu sudah secara implisit menyebutkan bahwa satu organisasi itu ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, satu organisasi itu mempunyai tujuan. Ya, kemudian satu organisasi itu mempunyai pengurus. Kemudian setelah tujuan, untuk apa organisasi itu dibentuk? Apakah untuk menangani bencana, apakah untuk memulihkan ekonomi, apakah untuk, contohnya ya, apakah untuk merekrut pengusaha-pengusaha kecil, apakah untuk merekrut usaha-usaha industri rumahan dan lainnya, itu tujuan. Kemudian kepengurusan, ya, siapa ketua, siapa yang menjadi sekretaris, siapa bendahara, dan siapa pengelola semuanya. Kemudian siapa pula yang menjadi anggota. Jadi syarat organisasi itu ada tujuan, ada kepengurusan, ada keanggotaan. Ya. Berikutnya, jenis-jenis organisasi. Jadi organisasi itu ada 3 jenisnya. Pertama, yang disebut dengan organisasi formal. Organisasi formal itu memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti kalau dalam contoh kecil, untuk sekolah mandua, ada sosial namanya, kegiatan sosial yang berfungsi, yang bertujuan untuk mengakomodir, untuk menangani siapa-siapa guru yang tertimpa musibah, siapa-siapa guru yang mempunyai hajat walimahan, sunatan, atau yang lain-lainnya. Nah, di dalam organisasi sosial guru mandua itu juga ada AD dan ART-nya. Ya, jadi begitu. Berikutnya, organisasi non-formal. Non-formal ini biasanya organisasi yang ada di tengah masyarakat. Tak ada kepengurusan yang jelas. Tapi sepertinya ada yang dituakan di sana, ada yang dipanti, ada yang dituruti.
Jadi inilah yang disebut dengan organisasi non formal. Ini biasanya berbentuk geng, ya. Ya, geng-geng begitu kalau di anak muda ya, geng sepeda apa sekarang yang sedang tren itu. Kemudian ada geng balapan mobil apa kok lupa namanya. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, ada organisasi informal. Contoh jelasnya adalah rumah tangga. Perhatikanlah rumah tangga kedua orang tuamu. Ya, secara implisit yang menjadi ketua di sana ayahmu. Kemudian yang menjadi perwakilan semuanya adalah ibumu. Kalian adalah anggotanya. Oleh sebab itu, secara organisasi anggota harus patuh kepada ketua. Maka kalian sebagai posisi anggota yang statusnya sebagai anak harus patuh. Kalau kita menyambungkannya kepada organisasi informal. Jadi demikian ya. Berikutnya sifat organisasi. Sifat organisasi ini ada yang sifatnya independen. Independen ini artinya dia tidak perlu bergantung pada organisasi yang lain. Ya, dia mampu berdiri sendiri, dia mampu menangani AD/ART-nya sendiri. Ada yang non-independen, artinya memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain, seperti anak usaha begitu ya. Berikutnya, macam-macam organisasi. Ada organisasi yang profit, ada yang non-profit. Organisasi yang profit ini adalah bentuk organisasi yang meraup keuntungan. Contoh jelasnya itu seperti perusahaan, koperasi, pertokoan. Nah, itu disebut organisasi profit. Perusahaan Indomie yang ada di Tanjung Merawa itu ternyata termasuk organisasi non-profit, koperasi. Contoh dekatnya koperasi yang ada di Mandua, itu termasuk organisasi non-profit, organisasi profit dan lainnya. Yang non-profit adalah contoh organisasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan keilmuan, ya. Contohnya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Sebentar lagi yang kakak-kakakmu senior yang di kelas 12 akan memasuki dunia universitas, mereka akan kenal ini apa HMI. Kemudian ada NU, organisasi massa ya, NU, ada Muhammadiyah. Nah, kalau di dalam skala Mandua ada KKD. Nah, untuk KKD ini nanti kita akan bahas lebih rinci ya. Berikutnya, bentuk-bentuk organisasi. Ada yang namanya organisasi taktis. Organisasi taktis ini dibentuk seketika ada masalah. Misalnya ada bencana alam, seperti kita sering, kalau kita di wilayah Sumatera Utara ini sering mendengar banjir bandang ya, banjir bandang di daerah Bahoro, banjir bandang di daerah Simalungun. Nah, ada banyak kelompok-kelompok yang kemudian mengakomodir, mencari dana untuk diberikan sebagai bantuan kepada yang mengalami bencana. Kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan organisasi taktis. Ada yang kelompok disebut kelompok peduli bencana, ada yang menamakan dirinya kelompok pemerhati masyarakat dan lain-lainnya. Ya, kemudian yang kedua, organisasi teknis. Organisasi teknis ini adalah jenis organisasi jangka panjang yang biasanya memiliki aturan-aturan. Yang lebih tepatnya, organisasi ini contohnya seperti partai politik, organisasi-organisasi yang jelas dia aturan-aturan AD/ART-nya seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, contoh dekatnya seperti yang ada di Mandua itu KKD, OSIM, dan lainnya. Berikutnya, forum organisasi. Nah, ini yang paling penting Ananda sekalian memahaminya. Di dalam sebuah organisasi,
forum itu harus sehat untuk menandakan organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, apa saja sebenarnya yang merupakan bagian dari forum sebuah organisasi? Pertama, ada MUBES, musyawarah besar. Seperti kita di KKD ini MUBES-nya di bulan berapa kemarin ya? Bulan 9 sepertinya. Tolong nanti diluruskan ya panitia. Kemudian ada raker, rapat kerja. Kemudian ada sidang pleno. Ya, kemudian ada rapat panitia, ada rapat bidang, ada rapat anggota, ada rapat pengurus. Jadi Ananda sekalian, demikianlah materi singkat tentang keorganisasian. Nah, menyangkut tentang KKD yang ada di Mandua, perlu Ananda pahami bahwa KKD itu bukan sekedar kegiatan ekskul saja. Ternyata KKD itu adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah membentuk kesalehan Ananda sekalian. Ada banyak program-program di KKD yang merupakan penunjang kesolehanmu. Jadi, KKD adalah sebuah organisasi yang sehat di Mandua ini, yang berakar sangat kuat dari beberapa kepala sekolah terdahulu yang sudah merupakan tradisi keorganisasian yang sifatnya agama di Mandua ini. Jadi, dalam kesempatan ini, saya berpesan, Ananda sekalian sebagai peserta diklat, pahamilah apa yang menjadi tujuan dari diklat ini, kemudian pilihlah dengan tepat bahwa KKD ini adalah merupakan satu organisasi pilihan, kalau saya menyebutkannya, merupakan satu organisasi primadona yang harus kalian prioritaskan menjadi pilihan ekskul di sekolah ini. Ananda sekalian, berilmu saja bukan menjadikan seseorang menjadi sukses, tapi beradab akan menjadikan seseorang berilmu. Maka pada kesempatan ini, tanamkanlah dalam dirimu bahwa adab di atas ilmu. Materi yang Umi sampaikan tadi sifatnya hanya ilmu dan informasi. Harapan Umi, jadikanlah kamu memahaminya dengan beradab, sehingga apa yang kamu pahami nanti membawa berkah. Demikianlah materi ini Umi sampaikan, semoga bermanfaat, dan Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.